Oke, baik, selamat siang semuanya. Oke, hari ini kita akan lanjutin mata kuliah kita yang sebelumnya. Itu kita mempelajari produk, segala jenis produk di pastry maupun di kitchen. Nah, hari ini kita akan lanjutin menyajikan dan menampilkan produk makanan. Ya. Apa itu menyajikan? Ya. Menyajikan itu kita akan menampilkan suatu produk yang sudah kita kupas, yang sudah kita buat, ya, menjadi hidangan baik di buffet prasmanan ataupun di plating, ya. Baik. Nah, ini dia. Yang pertama ada beberapa kategorinya. Yang pertama, siapkan garnish dan pelengkapnya. Ya. Tahu garnish ya? Ya. Hiasan dan pelengkapnya. Kemudian piring dan menyajikan makanan bagaimana di dalam piring. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya plating dessert. Ya. Kemudian simpan garnish, penyimpanannya, maksudnya itu penyimpanan garnish. Karena garnish ini bermacam-macam. Ya, ada yang bisa dimakan langsung dengan makanan yang disajikan dengan istilahnya main dish-nya itu apa. Kemudian ada garnish, itu bisa langsung dimakan, dan ada juga yang tidak bisa dimakan. Baik, kita lanjutin. Nah, dari semuanya itu nanti, ini materi terakhir, ada penilaian. Itu mencakup dari pertanyaan lisan, ya, nanti kita akan objek, ya, artinya setelah mata kuliah ini selesai, kita coba melakukan pertanyaan lisan. Kemudian ada tertulis juga proyek kerja itu apa? Nanti mungkin langsung, ya, implementasinya seperti apa, gitu. Kemudian pengamalan tempat kerja, ya, jadi di dapur itu juga, ya, semua yang kita lakukan nanti kita alokasikan di mana, gitu. Kemudian latihan praktis, kemudian majikan itu maksudnya customer, ya, jadi seperti apa untuk laporan penilaiannya. Baik, ini untuk materi pertama. Nah, siapkan garis dan pelengkapnya. Kalau lengkapnya, ya, yang pertama itu apa? Kita mengidentifikasi item menu yang membutuhkan hiasan, ya kan? Menu apa contohnya yang mau kita buat? Apa itu? Makanannya gitu Pak, misalnya kue sus. Kue sus, ya, kue sus. Bagaimana kita menyajikan dalam plating? Apa yang cocok, ya kan? Karena dalam plating itu juga kita nggak serta-merta meletakkan sesuatu itu, ya, sembarangan. Misalnya sus itu jadi dengan apa? Krim, coklat, ya. Kadang-kadang ada yang garnish kita buat daun pandan aja di situ, nggak nyambung gitu. Ya, artinya menyesuaikan juga, ya kan, seperti itu. Kemudian siapkan berbagai hiasan atau pengiring juga seperti itu, ya, sama semuanya. Ya, oke. Ini kita, nah ini hiasan. Item makanan yang dapat dimakan yang digunakan untuk membuat hidangan terlihat lebih menarik. Ya. Contohnya apa? Saus itu juga bisa jadi garnish. Ya, ketika mungkin ada kalau pie, misal, ya, kita pie atau makanan ada sausnya di atas, itu bisa jadi garnish juga yang bisa langsung kita makan. Atau buah. Contoh buah mungkin ada strawberry, apalagi anggur, ya, dan lainnya. Kita menyesuaikan dengan warna produk yang mau kita buat, gitu. Ya, nah, disajikan di piring atau plate yang sebenarnya. Nah, maksudnya apa? Ya, kalian mungkin tahu ada beberapa produk yang kadang-kadang square, ya kan? Kadang round itu mungkin kayak mousse atau cake. Yang square itu contohnya apa? Kira-kira ada yang tahu? Ya,
dicetakan juga mungkin pakai apa cake yang petak, yang square. Ya. Jadi penyajiannya juga kita harus menyesuaikan plate-nya. Ya. Plate-nya juga harus petak atau square, tapi lebih besar dari produk yang mau disajikan. Ya. Nah, ada beberapa hiasan atau pelengkap mungkin tidak dijelaskan pada menu atau resep. Nah, itu bagaimana? Ya. Jadi ada hiasan itu mungkin temporary, artinya kita membuatnya itu secara tiba-tiba, mungkin ada kekurangan atau apapun itu, ya. Kemudian ini ditempatkan atas. Nah, ini dia suggest-nya. Mungkin si Intan dalam suatu ketika dia berjalan ke satu restoran menengok buffet atau yang lainnya itu. Jadi ketika itu resepnya melihat hiasan untuk makanan, tapi menurut dia kurang. Ya, dia mungkin menambahkan secara tiba-tiba, ya seperti itu. Nah, ini termasuk juga barang seperti rempah-rempah yang dipetik. Nah, ini ada beberapa juga yang bisa kamu kalian lihat, ya. Gitu. Nah, contoh deskripsi pengiring pada menu, ya kan, sup wortel. Nah, ini kita coba yang hotnya, ya kan, disajikan sebagai pendamping. Misalnya ada sambal, ya kan, itu bisa diletakkan dalam saus fish, ya kan, di sampingnya, begitu, ya. Nah, pertimbangan lain saat memilih hiasan atau pengiring meliputi jenis masakan atau makanan yang akan kalian sajikan, gitu. Seperti saya bilang dari awal, masakan apa? Misalnya masakan Nusantara, ya harus berbau Nusantara. Mungkin rempah-rempah itu bisa juga langsung dijadikan garnish, ya, tapi tidak bisa dimakan. Apa yang bisa dimakan? Mungkin jenis yang lain, sayuran yang sudah direbus, yang mempunyai warna, misalnya wortel, ya, atau yang lainnya. Kayak di pastry itu saya contohkan itu kayak pie, ya kan. Pie itu kan kadang ada whole fruitnya, ya, ada seluruh buah untuk di mix menjadi mix fruit, ya. Kemudian memiliki tema, ya, kompatibilitas budaya yang menyesuaikan juga. Kemudian gaya tradisional, gaya layanan. Gaya layanan ini menyesuaikan tema event yang mau dibuat, ya kan. Misalnya seperti kayak kita di sini, kalian ada namanya case study, ya. Case study itu apa? Studi kasus makanan apa contohnya, daerah, mungkin dari Padang, ya udah kita mengikuti dengan tema itu, ya. Padang itu gimana sih gaya makanannya, garnisnya bagaimana, gitu, ya. Nah, mengacu pada item makanan yang digunakan untuk meningkatkan presentasi keseluruhan menu, ya. Kemudian menambahkan warna dan tekstur ke item menu. Jadi gini, ada satu makanan atau cake ataupun hiasan dessert, kadang sudah warna hijau semuanya, jangan lagi kita kasih warna hijau untuk garnish, ya, dia akan mati warnanya, gitu, ya. Kemudian hiasan tersebut juga membuat hidangan lebih menarik secara visual bagi pelanggan, ya. Mungkin kalian sudah pernah, ya, untuk makan di restoran atau di kafe, ya. Terkadang ketika kita makan sesuatu, apa yang kita lihat di luar nalar kita juga, gitu, kurang menarik, gitu. Makanya dalam menghias makanan itu kita harus kita harus ketahui, ya, dari main dish-nya seperti apa, berbentuk oval,
bulat atau petak, kemudian warna makanannya itu gimana, ya. Kemudian sausnya juga kita menyesuaikan, misalnya kuning, ya kan? Ketika saus yang di plating juga harus kuning, mungkin akan mati ya, gitu. Tapi menyesuaikan. Jangan juga warna merah itu yang bertolak belakang rasanya dengan produk yang mau kita, yang akan kalian bikin, gitu. Nah, pertimbangan untuk pemilihan garnish item menu tadi ya. Ini gaya ini maksudnya temanya juga, kemudian masakan apa yang mau dibuat, biaya dan harga jual, nah itu juga bisa dipertimbangkan. Nah, ini ada ketersediaan biaya, segala produk yang digunakan untuk hiasan. Kemudian peralatan yang dibutuhkan untuk menyiapkan garnish, persyaratan resep standar, begitu. Kemudian ada pilihan rempah segar, sayuran berdaun hijau atau buah-buahan. Kemudian apa yang mau kita garnish, garnish tersebut kita akan cuci terlebih dahulu ya semuanya. Kemudian jangan sempat, ini ada case satu yang mungkin kalian kalau garnish di di dessert, di buffet itu kalian beli buah sangkis, itu kan yang ada labelnya, ada stiker, itu kadang-kadang masih ketika dipotong masih tertinggal, dibiarin. Ya, saya punya case seperti itu dulu waktu di Bintang, itu saya dilempar sama chefnya itu. Ya. Itu membuang semua nilai makanan yang kita bikin. Ya. Terkadang karena lupa sedikit itu yang menjadi fatal. Ya, itu biasanya dianggur ya, di jeruk sangkis atau apa itu, makanya dibuang. Buat dibuang, disuci, baru dipotong. Itu bahaya. Karena membuang semua nilai yang sudah kita buat, jadi nggak ada harganya. Kemudian buang daun, ya, misalnya strawberry, karena ada daunnya itu, ya, yang kadang bagus untuk digarnish juga, gitu. Kenapa? Ya, karena itu ada warna, perpaduan warna hijau dan si merahnya juga, gitu. Ya. Oke, kira-kira ada yang mau bertanya sampai di sini? Pak, Ya, silakan. warna biru itu mempengaruhi tampilan makanan. Oke, baik, ya, dan bagus ya. Jadi piring itu juga sangat berpengaruh ya, ya untuk penampilan. Jadi jangan makanan yang sudah agak gelap, coklat segala macam, piring kita juga hitam. Ya. Jadi dia, makanya sebenarnya gini, kita menghidangkan makanan, ya, packagingnya itu, kita melihatnya itu semuanya hidup gitu. Dari warna piringnya, ya kan, kemudian produknya, garnishnya. Maka di dunia pastry ataupun kuliner itu, warna itu nomor satu. Kamu lihat ya, mungkin kalau di buffet internasional, di hotel-hotel kalian sudah pernah PKL di tempat-tempat, tengok pastry pun atau yang lainnya juga, itu kan selalu beragam warnanya, enggak hijau-hijau, coklat-coklat. Jadi benar, ya, piring itu mempengaruhi ya untuk penampilan dalam menyajikan makanan, ya, sesuai dengan tema kita hari ini, mata kuliahnya. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Pak, kalau misalnya garnish itu Pak, itu apakah dia memang harus selalu bisa dimakan atau dia cuma untuk hiasan dan percandaan aja gitu? Oke, baik. Ya, tadi yang dari awal sudah kita bahas, tapi saya coba ulangi lagi, bagus juga. Jadi artinya gini, garnish itu macam-macam. Ada yang bisa dimakan dan ada yang tidak boleh. Nah, mungkin tambah lagi tanya, Pak, bagaimana? Apa aja mungkin garnish yang bisa dimakan itu disajikan di mana? Nah,
Tapi kebanyakan itu di areanya dessert, ya kan? Kadang-kadang kita buat tema negara Amerika, ya kan? Atau around the world, ya, jadi kita meletakkan ada garis mungkin bendera atau apa, itu salah satu garis juga. Itu yang nggak bisa kita makan. Tapi kalau yang bisa menyentuh langsung, bisa garis buah, itu bisa. Nah, jadi rempah-rempah tadi juga untuk makanan, ya kan? Rempah-rempah juga itu juga hanya sebagai pandangan pelanggan itu melihat, oh ini makanannya ini misalnya dari daerah Padang. Dan jadi rempah-rempah itu taruh di atasnya menandakan, oh ini memakai ini gitu. Makanan tersebut itu memakai rempah-rempah ini yang sudah diolah. Oke, aman. Oke, kita lanjut. Nah, ini menyiapkan hiasan kembali, kemudian pilih tangkai dengan ukuran sesuai dengan agar tidak membanjiri bahan utama. Gitu. Nah, kemudian kupas dan potong buah atau sayuran dengan rapi. Ya. Jadi pemotongannya itu juga harus kita, misalnya kayak buah. Ya, strawberry, ya. Kita lihat dulu portion yang mau kita garnish. Contoh ini agak besar, misalnya ukuran berapa ya? 3x4 atau 3x3. Ya, baiknya itu whole, ya. Kita potong seperti kipas, baru kita, jadi menyesuaikan. Tapi kalau dia kecil, kita wajib potong sih strawberry tersebut, jadi agar kelihatan menarik gitu ya. Jadi nggak besaran garis daripada si main dessertnya. Oke. Beberapa peralatan khusus untuk menyiapkan dan menyajikan garnish: memotong, ya, kemudian parisien. Tahu parisien? Pernah makan es buah yang bentuknya bulat-bulat? Nah itu dia, parisien. Jadi artinya itu juga salah satu juga pemotong zester, itu untuk oranges, atau oranges yang diparut segala macam, alat pengupas, mandolin, ya, kantong pipa atau nozzle, piping bag, ya, segala macam. Nah ini dia peralatannya, ya. Seperti tadi parisien tadi yang saya bilang, memotong kue, membentuk, jadi itu juga salah satu garnish. Ya. Oke. Gesture ini, ya, sudah pernah lihat gesture atau pernah pergunakan? Sudah ya. Nah, iringan yang digunakan untuk menambah tekstur dan rasa pada itu, ya, pendamping harus sesuai dan melengkapi makanan utama. Ya, banyak iringan tradisional, ya, masakan tradisional dengan gaya masakan tertentu. Ya, pendamping mungkin memiliki beberapa makna budaya, ya, atau mungkin hanya berkembang sebagai pelengkap untuk beberapa makanan. Pengiring yang memerlukan persiapan harus dibuat sedekat mungkin dengan waktu penyajian, ya. Kemudian saus, makanya saya bilang saus itu juga, ya, mempengaruhi hidangan yang akan kalian tampilkan. Apa yang harus diperhatikan dalam saus? Agar konsistensinya terjaga ketika kalian nanti berulang-ulang untuk melakukan penyajian makanan dalam piring. Apa yang harus diperhatikan? Penyimpanan. Kemudian konsistensi apa yang harus diperhatikan dalam pembuatan saus? Dalam membuat saus. Tekstur. Kemudian saus, di saus. Warna. Oke. Rasa. Ya, yang paling utama itu mungkin
bicara saus, kalian sudah tahu kita untuk fruit saus itu bicara kental, ya. Jadi standar resipinya harus jelas, ya, kekentalannya. Kadang-kadang kan kalau kita tahu di blend ini kita ngeluber gitu, ya, jadi kekentalannya juga kita harus perhatiin, warna, ya. Karena kalau kita bikin saus strawberry, ya kan, warnanya itu kan kurang, kita harus menambahkannya. Tapi dalam ilmu pastry eksak, ya, harus sesuai. Misalnya hari ini 2 titik untuk warnanya, ya besok-besok begitu juga. Jadi harus standarisasinya ada gitu. Oke, seperti halnya garnish, bahan makanan yang digunakan untuk menyiapkan pendamping harus berkualitas baik, gitu, ya. Jadi semua yang makanan yang kalian gunakan, garnish yang akan kalian gunakan itu harus dalam keadaan segar, ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Silakan, Nindi. Dalam praktik di restoran, mana yang lebih diprioritaskan? Kecepatan penyajian atau tampilan makanan? Oke. Yang pertama tadi apa? Kecepatan penyajian, ya. Apa yang harus diprioritaskan? Sebenarnya dua-dua, ya. Kecepatan penyajian itu, ya, kalian harus tahu setiap restoran itu bicara ala carte, udah ada waktu yang ditentukan. Sudah ada waktu yang ditentukan, makanya preparation-nya harus lengkap dan tepat. Misalnya membuat apa nih, contoh sup, kita bicara sup dulu, ya kondimennya sudah selesai semua. Penyajiannya yang dibilang sama Nindi tadi, ya, kita harus siapkan semua, itu sudah ready. Jadi chefnya itu tinggal mengolah dan menyajikan. Jadi kedua poin itu harus benar-benar tepat, gitu. Tepat dan cepat, seperti itu. Ya. Oke, saya rasa itu, ya, materi yang hari ini bisa saya sampaikan. Nanti dari poin-poin tersebut, ya, kita akan praktikkan, ya, kita buat produk, ya, kita buat produk, kemudian kita sajikan, kemudian dari produk tersebut apa yang cocok untuk garnish, ya. Jadi nanti tugasnya seperti itu, nanti kita bikin per kelompok yang menyajikan, ada dessert, ya, segala macam, ada buat makanan utama juga. Jadi semuanya kita kelola dan kita cari untuk garnish yang tepat. Saya rasa itu, ya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat siang. Ya.